Selamat malam para sahabat BR Kesiswaan di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan dan mencermati sebuah peristiwa yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi di lingkungan pendidikan kita, yakni kasus guru yang dianiaya bahkan dilaporkan oleh orang tua murid ke pihak kepolisian. Hanya karena menjalankan tugasnya dalam mendidik dan menegakkan kedisiplinan di sekolah. Semoga melalui pembahasan ini kita dapat menemukan sudut pandang yang lebih arif dalam mengikapi peristiwa tersebut. Demi menjaga marwah profesi guru dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh penghormatan. Peristiwa dilaporkannya seorang guru sekolah dasar bernama Christina Budiati ke pihak kepolisian karena tindakan menasihati anak menghadirkan kegelisahan yang wajar di tengah masyarakat. Kasus seperti ini bukan sekedar persoalan individu, melainkan cermin dari relasi yang semakin rumit antara dunia pendidikan, orang tua, hukum, dan perubahan nilai sosial. Pertama-tama, penting untuk menempatkan peristiwa ini secara proporsional dan berimbang. Dalam tradisi pendidikan Indonesia, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar materi pelajaran di dalam kelas, tetapi juga sebagai pendidik karakter, menasihati, menegur, dan mengarahkan perilaku anak selama dilakukan tanpa kekerasan fisik maupun verbal yang merendahkan. Dan sejak lama dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang guru. Banyak generasi tumbuh dengan kenangan guru yang tegas. Namun justru itulah yang membentuk disiplin dan nilai hidup mereka. Namun di sisi lain, kita juga hidup di era meningkatnya kesadaran akan hak anak. Orang tua semakin sensitif terhadap perlakuan yang diterima anaknya di sekolah, terutama jika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, laporan ke polisi, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan, menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara orang tua dan pendidik. Ketika ruang dialog menyempit, jalur hukum seringkali menjadi pilihan terakhir. Meskipun dampaknya bisa sangat besar bagi psikologi guru dan iklim pendidikan secara keseluruhan. Kasus ini juga mengingkap kenyataan pahit yang kerap dirasakan para guru. Rasa takut untuk mendidik secara utuh, dan juga banyak pendidik kini merasa berada di posisi serba salah. Terlalu lembut, dikhawatirkan anak tidak disiplin. Terlalu tegas, berisiko dilaporkan. Akibatnya, muncul kecenderungan mengajar seperlunya, menghindari keterlibatan emosional, dan pembinaan karakter. Padahal justru aspek inilah yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan dasar. Di sisi hukum, masyarakat perlu tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Pelaporan bukanlah vonis. Proses hukum seharusnya menjadi sarana klarifikasi yang adil, bukan alat pembungkaman atau kriminalisasi profesi. Jika memang terdapat kekeliruan dalam cara menasihati, pendekatan pembinaan dan mediasi seharusnya dikedepankan, bukan langsung mempidanakan. Pendidikan dan hukum semestinya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Lebih jauh, peristiwa ini seharusnya menjadi alasan kolektif. Sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah perlu duduk bersama merumuskan batas yang jelas. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru dalam mendisiplinkan dan menasihati siswa. Serta bagaimana mekanisme penyelesaian konflik yang manusiawi. Tanpa kejelasan ini, kasus serupa akan terus berulang, dan yang paling dirugikan adalah anak-anak itu sendiri.
Dan pada akhirnya, guru adalah manusia yang mendidik dengan niat yang baik. Dan anak-anak adalah amanah yang harus dilindungi. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan. Peristiwa yang menimpa Ibu Christina Budiati, apapun hasil akhirnya nanti, patut menjadi bahan refleksi bersama. Bahwa pendidikan membutuhkan kepercayaan, membutuhkan komunikasi dan empati, bukan ketakutan. Jika nasihat saja dipandang sebagai ancaman, maka kita perlu bertanya lebih dalam, kemana arah pendidikan kita yang sedang berjalan? Ini pertanyaan yang serius, Bapak Ibu. Jadi, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk memperkuat komunikasi, saling menghargai peran masing-masing, dan bersama-sama menjaga dunia pendidikan tetap aman, bermartabat, dan penuh rasa saling percaya. Terima kasih.